Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat salikin, kesadarannya adalah umi, kesadarannya adalah kita bodoh. Dengan kesadaran subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, kami tiada ilmu kecuali Engkau mengajarkan kami. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui dan maha bijaksana. Kemudian allama bil qalam, Allah mengajari dengan menulis. Lebih baiknya panjenengan kalau ngaji itu disiapkan catatan. Allamal insana ma lam ya'lam, Allah mengajari yang tidak tahu menjadi tahu. Dengan menulis, insya Allah kesadarannya, hafalannya lebih kuat daripada yang tidak nulis. Suasana ini suasana Idul Fitri, suasana kembali kepada fitrah, suasana kembali kepada bersih dan suci. Semoga ruh kita mampu kembali kenal Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah berfirman di dalam surat Asy-Syamsi, Bismillahirrahmanirrahim, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan kesempurnaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kata Allah, maka aku ilhamkan kepada jiwa itu kefasikan, kejahatan, wa taqwaha, dan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha, sungguh paling beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh orang rugi yang mengotori jiwanya. Ayat ini ada kaitannya dengan surat Al-A'la, yaitu ayat 14-15. Ini kehapus mungkin ini. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh paling beruntung orang yang membersihkan diri dengan iman, wa dzakara asma rabbih fasalla. Membersihkannya yaitu dengan zikir dan dengan salat. Kata qad di sini qad nyambung kepada qad aflahal mu'minun, sebelah sini qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh paling beruntung orang yang sholatnya khusyuk. Semoga kita diyakinkan bahwa orang yang selalu membersihkan dirinya, jiwanya, dijamin tidak sekedar beruntung, tapi paling beruntung. Ada guyonan, wong pinter iku kalah dengan orang yang bejo. Bejo itu untung. Kita jangan ragu lagi dengan qad aflaha, sudah qad di sini aflaha, paling beruntung. Kalau kita diyakinkan dengan ayat ini, maka kita akan sibuk untuk membersihkan diri. Bawahnya Mas Rin. Sungguh yang bersih itu pasti dipilih. Saya punya pengalaman pribadi ketika siaran di radio suara
Akbar Surabaya, maaf, karena ini pengalaman rohani, saya ceritakan dengan jelas. Tiba-tiba perut saya itu sakit, akhirnya saya harus ke kamar mandi cari kloset. Tiba-tiba klosetnya kotor, saya pindah ke kamar mandi B kotor, saya pindah ke kamar mandi C kotor. Dari peristiwa ini saya dipahamkan Allah, tingkatan kloset yang orang ke WC itu jelas-jelas membuang kotoran, kok tidak mau kloset yang kotor. Setuju? Bahasa Inggrisnya gila nih. Jelas-jelas membuang kotoran, tidak mau kloset yang kotor. Yakin bahwa sesuatu yang bersih itu pasti dipilih? Rumah yang indah, yang bersih dipilih. Warung yang bersih pasti dipilih. Wanita bersih tidak ternoda pasti dipilih. Cari karyawan, pegawai pasti cari yang bersih. Pinter nomor sekian, pinter tapi kalau enggak bersih, yaitu percuma. Sekali lagi, ya Allah yakinkan diri kami tentang qad. Qad aflaha man zakkaha, qad aflaha man tazakka. Kemudian qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Dengan kata lain bahwa tidak akan pernah bisa khusyuk kalau tidak diawali bersih zahir dan batin. Makanya kita disuruh wudu dan di dalam fikih sholat bajunya suci, tempat sholatnya suci, zahir batinnya suci, dan pernah kita kaji di kitab Sulamut Taufik, apa yang kita makan rizkinya juga bersih. Yang dulu saya ibaratkan seperti, maaf, sepeda motor saya itu biasanya Bu Anis isinya pertamax. Suatu saat keliru pertalik, tiba-tiba gas-gasannya itu tersendat-sendat. Bu Anis isinya apa? Solar. Mogok Bu Anis. Pengaruh enggak? Mesin diisi BBM yang bagus, setengah bagus, biasa, atau oplosan. Apa yang kita makan, rizkinya ternyata oplosan, Bus TV. Itu sangat berpengaruh. Mesinnya itu lancar, mogokan, ada loh iman mogokan itu. Disindir sedikit ngambek, oh mogok berarti. Sepurone Ustaz gak ngaji udan, oh keluncum mogok. Busi itu kalau kena banjir, itu mesinnya angel. Ketemu orang seperti ini. Karena kita menghadap kepada yang suci. Masih ingat? Miftahul jannah as-shalah wa miftahus shalah ad-duhur. Kunci daripada surga itu sholat, sedangkan kunci sholat itu suci, zahir dan batin. Lebih dalam lagi. Ya, lebih dalam lagi. Slide nomor 6 Masudin. Suasana sholat Idul Fitri itu suasana seperti orang sungkem kepada orang tuanya. Secara zohir, kalau Idul Fitri itu anak sungkem kepada kedua orang tua, betul? Secara zohir. Tapi secara rohani, ruh itu sungkem kepada Allah. Perhatikan. Aniskurli, bersyukurlah kepadaku Allah,
wali walidaik dan kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, ruhnya fafirru ilallah. Pelan-pelan. Ada anak durhaka 11 bulan itu enggak ingat kepada kedua orang tuanya. Tiba-tiba anak ini tobat dan sadar, sungkem. Gimana perasaan ibunya? Harus senang. Anakku eling, anakku tobat. Sekarang kalau hamba 11 bulan durhaka kepada Allah, tiba-tiba pas Syawal, 1 Syawal itu taubatan nasuha. Gimana perasaan Allah? Ruhnya ingat kepada ruh yang asli. Jadi sholat itu suasana sungkem. Aniskurli wali walidaik ilayyal masir. Makanya tidak salah kalau Idul Fitri ketika jenengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kok tiba-tiba terlintas almarhum. Betul? Karena kita diingatkan kejadian kita. 1, fisik kita dari ayah dan ibu. 2, rohani kita dari Allah. Jadi suasana sholat Idul Fitri itu suasana agung. Suasana agung. Bagaimana tidak agung seorang anak sungkem kepada kedua orang tua dan ruh kita sungkem kepada Allah. Kira-kira begini ini merinding enggak? Terharu? Kira-kira jiwanya nyetrum? Tapi kenapa sholat Idul Fitri enggak nyetrum? Apa mungkin kelabi ini terlalu kabian maksudnya? Akhirnya takbir ingin Allah. Kayak ditelok maksudin. Masalah maksudnya, kayak ditelok belakang itu. Ibu-ibu terutama, kalau rokonya itu baru, dan kalau takbir itu membentuk burung gagak, itu rotok suwe. Bukan sekedar baju baru, tapi jiwa baru. Jiwa baru itulah menemukan nur ala nur. Saya dipahamkan, ya Allah begitu mulianya. Bagi orang yang tidak paham, sholat Idul Fitri sebagai rutinitas, sayang sekali. Mari kita manfaatkan. Masudin kemarin sebagai saksi, sholat Id di Masjid At-Taubah, saya bawa ke dalam suasana seperti itu. Saya pahamkan, kita ini sholat Id setahun 2 kali, setuju? Idul Fitri sama Idul Adha. Mari kita manfaatkan rohani kita kembali fitrah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau alastu birabbikum qalu bala sayyidina. Jadi kalau diistilahkan itu apa? Reuni rohani. Ini reuni. Bu Ani cuman reuni kemana? Ya Allah, sakit dipahami ya. Kalau begitu tinggi dan mulia sholat Idul Fitri. Dan kenapa Ramadan kok diakhiri dengan sholat Idul Fitri? Kemudian ketika haji, kenapa ada sholat Idul Adha? Jawabannya adalah qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Bagaimana untuk membersihkan jiwa kita tadi dengan zikir dan sholat. Kembali lagi dengan zikir dan sholat. Dan di sini menggunakan isim mudhari'. Isim mudhari' itu pekerjaan yang selalu berlangsung. Kendaraan mobil habis dibersihkan, kemudian dipakai, kotor lagi. Hati juga sama, setelah dibersihkan, digunakan melangkah, digunakan hidup, kotor lagi.
Kemarin Bus TV halal bihalal di RT 9. Saya ginikan, kendaraan itu kalau bersih, tiba-tiba hujan mau dipakai, eman. Kendaraan itu kalau kotor, hujan, dipakai, wis mesisan. Hati itu kalau sudah terbiasa bersih, kotor itu eman. Sebaliknya, hati itu kalau terlalu kotor, mesisan, akhirnya mati. Ketika hati kita bersih, kendaraan bersih, jenengan bisa merasakan nggak pakai kendaraan bersih sama kotor? Kalau pakai kendaraan bersih, pede nggak? Pede. Ya Allah, hati itu kalau biasa dibersihkan, itu eman kotor itu. Karena ada furqon, ada pembeda pakai kendaraan bersih sama yang pakai kendaraan kotor. Ada pembeda, kita ini dibimbing oleh hati yang bersih sama hati yang kotor. Bisa bedakan? Kalau nggak bisa bedakan, terlalu kita itu. Di dalam surat An-Nur disebutkan, sebelumnya Mas Didin, slide nomor 5. Cermin diri. Saya tampilkan ada ibu-ibu bercermin, cerminnya bersih. Dan maaf Bu Anis, wanitanya cantik. Jelas nggak ini? Jelas. Mas Dudi, ini ada kucing bercermin tapi dalamnya macan. Dari sini sampun paham. Ada lagi namanya cermin hantu. Ini Bu Anis tapi dalamnya gaib. Ya Allah. Silakan kita bercermin. Wujud kita itu betul-betul manusia. Apa yuwaswisu fi sudurinnas minal jinnati wan nas. Jangan-jangan kita berdiri di depan cermin tapi dalamnya itu ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang. Ada apa ada? Banyak. Jadi suasana Idul Fitri itu suasana cermin diri. Karena Allah sudah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini ahsani taqwim. Ya. Sungguh benar-benar aku ciptakan manusia sebaik-baik bentuk. Jangan sampai kita masuk kepada summa radadnahu asfala safilin, derajat yang paling hina dan rendah. Ya, monggo. Persis seperti doa. Ya Allah, Pak Aris, Pak Yoko selamat datang. Awalnya dari Makassar. Yang satunya ini Maroko ya. Makassar sama Maroko. Pak Yoko Maroko. Itu loh Pak Roko, Maroko. Allahumma hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau bentuk wajahku, engkau bentuk bentukku sebaik-baik bentuk. Sejelek-jeleknya manusia itu masih laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalau mau merenung loh ya. Oleh karena itu fahassin khuluqi, maka perbaiki akhlakku ya Allah. Akhlak ini yang menjadikan terkadang fisik kita manusia, kalau akhlaknya jelek, kal an'am. Coba di Jawa Barat, kakak beradik adu carok rebutan warisan. Itu manusia apa seperti binatang, apa seperti setan. Banyak sekali sekarang berita-berita orang berkesetanan itu, betul enggak? Masya Allah, suami istri di video kemudian dijual, itu ada istilah kumpul dan sebagainya lah.
Ulaika kal an'am. Ini harus apa ini? Cermin diri. Ada orang tidak punya cermin tapi pinjam cerminnya Ustadz. Datang kepada saya, Ustadz, saya ini harus bagaimana Ustadz? Ini cerminnya Ustadz. Pak Yoko tadi naik apa Pak Yoko? Mobil. Alhamdulillah. Bisa nggak naik mobil tanpa cermin? Spion. Spion itu tidak berarti kalau tidak ada cahaya. Silakan jenengan bercermin ruang gelap gulita. Genderuwo sampean. Gak ketok wonge maksudnya itu. Betul nggak? Ada cermin nggak ada cahaya, nggak kelihatan. Dulu saya sampaikan bahwa yang melihat mata atau cahaya? Cahaya. Mata tanpa cahaya tidak terlihat. Idul Fitri itu suasana nur ala nur, mengenali diri. Ibu-ibu bisa merias tanpa cermin? Dan kenapa tukang cukur itu ketika mencukur berapa cermin tukang cukur itu? 2, depan dan koyok spion. Itu menuguhkan kepada yang dicukur, sepakat enggak? Step by step cukuran itu kalau misalnya enggak cocok kan dia bisa berkata, betul. Tapi jangan sampai setelah dicukur protes. Depan ada kacanya, betul. Belakang ada kacanya. Ngerti maksudnya ya? Masya Allah. Kita hidup, kita melangkah itu butuh cermin, butuh cahaya. Dan butuh lampu. Di dalam surat An-Nur ayat 35, Allahu nurus samawati wal ard, masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Di situ ada kata misbah. Allah adalah sumber cahaya yang ada di langit dan bumi. Cahayanya Allah yang ada di dalam hatinya orang mukmin seperti hati yang di dalam hati itu ada lampunya. Jadi cara membedakan orang yang punya cahaya dan orang yang tidak punya cahaya itu persis seperti lampu mati rumah dan lampu hidup yang terang benderang. Kelihatan nggak kira-kira? Kelihatan? Jadi kita mengaji seperti ini harapannya lampunya itu tambah hidup, bukan tambah mati. Sepurone Ustadz, voltasi ini turun. Minta maaf Ustadz, jeglek. Ya kalau jenengan jeglek sendiri, kalau mempengaruhi hatinya Ustadz, iso-iso Ustadznya jeglek, heng. Yang tadinya kajian itu biasanya selesai jam 10 itu masih kepengen ngomong aja. Karena kena virus sampean jam 09.00 wassalamualaikum. Kalau bisa jegleknya lokal saja ya. Persis seperti listrik kita dibagi menjadi 2, bagian atas dan bagian bawah. Kalau misalnya konslet atas berarti listrik atas yang jeglek, bawahnya tidak. Gimana Mas Sudi, sepakat? Ojo nulari Mas Sudi. Saya berharap suasana ini adalah suasana sama-sama Idul Fitri. Kembali lagi Mas Udin. Ya, kupu-kupu. Nah, langsung Mas Rudi. Itu kenangan manis dengan beliaunya ini. Ini kemarin saya sampaikan di Rutan Polda Jawa Timur. Wahai saudaraku yang ada di Rutan, panjenengan ibaratnya di sini mondok, di sini berada di goa. Tahu kupu-kupu? Kupu-kupu itu ternyata berproses dari telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Saking indahnya kupu-kupu sampai anak itu berebut untuk memegang.
Dia lupa kalau dulunya nggateli, menyakitkan, menjijikkan. Dari sini sampun paham? Kalau sampun paham enggak tak terang no. Sudah paham? Namanya apa ini? Mas Rudi? Metamor Kotoro ipai oleh 6 sama Rudi. Metamorfosis, menjadi makhluk baru. Banyak saudara-saudara kita yang alumni penjara hafal Al-Quran. Pangeran Diponegoro setelah dipenjara. Nabi Yusuf setelah dipenjara. Presiden Soekarno juga setelah dipenjara. Bedanya ulama dulu dipenjara bukan karena korupsi, tapi karena mempertahankan keyakinan. Kalau sekarang karena ya Allah karena korupsi. Kupu-kupu ini gambaran Idul Fitri, kupu-kupu ini gambaran Qurrata A'yun. Panjenengan terpesona enggak lihat kupu-kupu itu? Bagaimana degradasi warnanya, betul enggak? Ya. Persis bawahnya masih persis seperti bayi. Bayi itu saking fitrahnya ketika dijejer 10 itu wajahnya sama. Betul enggak? Jiwanya menyatu? Jiwanya menyatu. Banyak sekali dalil yang mengibaratkan seperti bayi atau seperti baju putih. Doa iftitah kita, Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Bersihkan hatiku, jiwaku dari dosa seperti baju putih. Ini seperti bayi. Man hajja falam yarfus walam yafsuk raja'a ka yaumin waladul umuhu mutafaqun alaih. Siapa yang haji atau umroh tidak melakukan larangan-larangan umroh dan haji, rofas, fusuk, maka dia pulang seperti bayi yang dilahirkan. Siapapun lihat bayi itu senang enggak? Terutama bayinya Nabi Musa. Kalau enggak senang berarti Fir'aun. Sejelek-jeleknya bayi itu loh, fitrah enggak? Fitrah. Dan bayi ini sensitif enggak? Sepulas-pulasnya tidur kalau ngompol terbangun. Silakan bayi ajak masuk ke rumah samun atau angker, rewel. Silakan bayi tidur digendong wong sing murang-muringan, tangi. Kroso. Silakan ibunya stres dan sebagainya, nyetrum ke bayi. Sensitif enggak? Sensitif. Ada malaikat tahu, ada setan tahu. Semoga kita rohaninya itu seperti bayi. Sekarang kita belajar kepada bayi. Bayi, anak-anak itu kalau bertengkar, cepat akurnya. Tapi kalau mak-mak bertengkar, berarti saling memaafkan ini? Kenapa demikian? Karena bayi itu nama belum punya, gelar belum punya, jabatan belum punya. Sekarang kita belajar kepada bayi lebih dalam lagi. Bayi itu kalau dikasih perhiasan, kalung, gelang, anting-anting, enggak senang dan enggak sedih. Diambil pun juga tidak senang dan sedih. Sing sedih iku mae. Berarti bayi itu belum ada perasaan kepemilikan. Ya, bayi ini kalau boleh milih, minta dilahirkan ibu yang cantik dan kaya raya. Rungokno mak. Dan kalau bisa milih, semoga saya dilahirkan istrinya presiden, bupati, gubernur. Tapi bisa milih enggak kira-kira? Jadi Idul Fitri itu suasana melepaskan kepemilikan.
Itu rumahnya siapa? Seharusnya bukan rumahku. Allah Subhanahu wa ta'ala. Hartanya siapa itu? Allah. Iya. Kamu kok pinter? Enggak, yang pinter itu Allah. Panjenengan kok kaya? Enggak, yang kaya itu Allah. Jenengan itu kok bupati, gubernur, presiden? Enggak, yang maharaja itu adalah Allah. Ini tersirat daripada innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Panjenengan itu kalau mengembalikan totalitas nunggu umroh dan haji. Ya kalau umroh dan haji, di sholat itu sudah pengembalian total. Dari awal sudah dibuka. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji itu milik Allah Tuhan semesta alam. Nanti ketika i'tidal, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min sa'in ba'du. Nanti di tahiyat awal sama tahiyat akhir dikembalikan lagi. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Kalau sadar. Tahu artinya, Ibu? Kalau tidak tahu, ya belajar. Jadi tidak hanya haji, tidak hanya Idul Fitri, di dalam sholat itu proses untuk pengembalian tidak punya apa-apa. Sampai tidak punya apa-apa dan itu innalillah wa inna ilaihi rojiun. Kita itu tidak punya apa-apa. Karena apa-apa itu semuanya miliknya Allah. Seperti bayi. Jadi ketika suaminya mati, istrinya mati, anaknya mati, kesadaran ini adalah amanah titipan, sampai ada yang mengibaratkan seperti tukang parkir. Tukang parkir itu semua parkiran habis total, itu enggak sedih, karena bukan milikku. Betul enggak kira-kira? Iya. Tapi berat apa berat? Saya dulu punya contoh, ya Allah semoga paham. Masih bisa diajak mikir? Jenengan itu kalau pinjam tetangga, pinjam tangga, Loh, lapo kok tuting-tutingan itu? Kok cocok tuh? Pinjam tangga atau milik tetangga, kalau tidak dikembalikan lama, itu kalau diambil yang punya itu berat. Pinjam HP, lama nggak dikembalikan, tapi sudah dimodifikasi. Tiba-tiba diambil yang punya, berat apa enggak? Berat. Tapi kalau pinjam, dikembalikan, besok pinjam, besok dikembalikan, itu enggak berat. Sekarang banyak loh mobil dinas karena lama dipakai, pensiun diambil, itu wabuk. Rumah dinas, mobil dinas, istri dinas juga ada, istri kedinasan. Betul? Betul enggak? Jadi ruh kita itu amanah pinjaman dari Allah. Kalau kita kembalikan setiap sholat 5 waktu ditambah sunnah, nanti itu tidak berat. Bisa dipahami? Dikembalikan, dipinjam lagi, dikembalikan, supaya tidak ada perasaan memiliki. Kalau lama di rumah kita dan kita sudah modifikasi, iku abot, ujian berat. Jadi semuanya itu miliknya Allah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tolong perhatikan. Kenapa ada perintah sedekah, infak, zakat? Dikembalikan supaya tidak ada perasaan memiliki. Dari Allah untuk ilmu juga begitu, dari Allah untuk Allah. Kalau kita dikaruniai sehat, gunakan sehat dari Allah untuk Allah.
Kalau kita dikaruniai masih hidup, kasih yang maha hidup. Karena yang menghidupi itu adalah Allah. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ada yang mengibaratkan seperti orang tidur. Orang tidur itu juga hilang perasaan memilikinya. Baru ada ketika bangun. Rumahnya sopo? Rumahku. Istri suaminya siapa? Istriku. Ketika tidur silakan tanya, ini rumahnya siapa? Dia nggak jawab. Kenapa nggak jawab? Karena ruhnya kembali kepada Allah. Sakit dipahami? Ya. Makanya orang barusan bangun tidur, itu fitrah enggak? Fitrah? Fitrah. Dan jenengan pernah enggak melihat wajahnya orang tidur, itu fitrah enggak? Kecuali sing elek. Minimal fresh lah. Minimal fresh. Semoga kita nanti matinya bukan sakaratul maut, tapi mati seperti tidur. Makanya orang Jawa menyebut pesarean. Jenengan itu kalau tidur sakit enggak? Enggak. Tapi baru sakit ketika jiwanya ada masalah. Ya Allah, saya kok enggak bisa tidur ya? Enggak bisa tidur sakit enggak? Sakit. Siapa itu? Orang yang di rumah sakit. Orang yang di rumah sakit, yang ditunggoni sakit, sing nunggoi juga hari-harinya itu menunggu hari dan selalu lihat jam. Sehari itu rasanya lama enggak? Coba silakan pindah ke rumah hotel misalnya. Tadi kan rumah sakit. Sekarang pindah rumah hotel. Sehari itu rasanya cepat enggak? Sudah di hotel sama suami istri yang tercinta, sama kekasih yang tercinta. Waktu itu kayak itu yang disebut Lailatul Qadri khairum min alfi sar. Buka Mas Din. Slide nomor 12. Takwa itu dimanapun berada. Kita selama sebulan, bulan Ramadan ditempa la'allakum tattaqun. Sebelumnya 11 bulan, sesudahnya 11 bulan. Persis seperti orang yang menikah, apa ini? SIM, surat izin untuk mengemudi. Ini apa ini? Tukar cincin. Mas Dudi dulu tukar cincin? Enggak apa-apa Mas. Yang disebut setia, suami istri kekasih, itu bukan ketika ijab qabul, tapi sesudah. Setuju? Ramadan itu training la'allakum tattaqun. Sebuah training itu berhasil bukan pada saat training tapi pasca training. Makanya ittaqillah haitsuma kunta. Takwa itu tidak boleh hanya Ramadan, takwa itu tidak boleh hanya di majelis taklim, takwa itu tidak boleh hanya di masjid, dimanapun dan kapanpun. Berarti takwa itu tidak boleh copot. Cinta kita kepada suami istri tidak boleh copot. Sekarang saya tanya para suami, ada perempuan cantik copot enggak? Sepurane ya istri tak copot sak untuk menikmati fa'amma binikmati rabbika fa'atis. Kalau istrinya tahu pasti tanya, mana cintamu, mana kesetiaanmu. Allah juga tanya. Allah juga tanya aslinya, tapi enggak keluar suaranya. Betul enggak? Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah dimanapun berada, tidak boleh copot. Allah itu tahu kalau kita sering copot, makanya diingatkan setiap Jumat. Ittaqullah haqqa tuqatih.
Bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Siap? Siap belajar ya Allah. Wadbi'is sayyi'atal hasanatamhuha. Kalau kita mengerjakan kejelekan, ikuti kebaikan, akan terhapus kejelekan itu. Ketika akan terhapus namanya Idul Fitri. Sebentar, jenengan saya ajak mikir. Kembali suci. Kata kembali suci berarti dulunya suci, tapi sekarang kotor. Loh, anakku kembali. Berarti dia pergi. Kata Allah, alhamdulillah, hambaku tobat, inabah kembali. Berarti dulunya pergi maksiat. Paham dari sini? Lo kembali suci, berarti dulunya suci. Ruh itu pengertiannya adalah al-fitr al-munazzalah. Ruh itu adalah suci yang diturunkan, dimasukkan ke dalam tubuh kita. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Mari kita kembali. Mari kita kembali. Lihat, mari kita kembali. Kembali kepada Tuhan yang hakiki, la ilaha illallah. Perhatikan, la ilaha illa anta. Perhatikan, la ilaha illa ana. Bukan al-fulus yang kita kejar mati-matian. Bukan harta, bukan kursi jabatan, bukan wanita, bukan kesibukan. Dan setan itu berusaha untuk membelokkan Tuhan. Dari sini saya mau paham. Dan setan itu berusaha membelokkan istri suami yang tidak sah. Gimana? Rudi? Sah. Gimana? Sah. Kalau misalnya dia qabiltunya enggak lancar, tidak sah. Rudi, gimana sholatnya Isya tadi? Kata malaikat, enggak sah. Karena terjadi perselingkuhan dalam sholat. Ngerti maksudnya itu? Badannya sholat, Bu Stivi, tapi jiwanya itu selain Allah. Makanya Imam Ghazali sama Syekh Abdul Qadir Jalani mengatakan, jiwamu junub. Junub jiwamu. Paham junub maksudnya? Apa junub itu? Hadas besar. Makanya orang seperti ini nggak cukup untuk wudhu, perlu mandi gajah. Berapa kali Ustadz? 3 kali? Kok 3 kali? 7 kali. Satunya pakai tanah. Berarti najis mughaladah. Paham pasti maksudnya itu? Hati kita itu sudah najis mughaladah dan junub. Makanya perlu diistighfari. Dengan apa? Wadbi'is sayyi'atal hasanah. Dengan melakukan kebaikan-kebaikan tamhuha, maka kejelekan, kemaksiatan, lalai kita akan terhapus. Nah, terhapus itu kembali suci. Kembali suci kasaubil abyad, seperti baju putih yang bersih dari danas. Nah, sekarang jenengan saya ajak untuk belajar tentang putih. Saya dapat ilmu gini, Bu, ustadznya jelas apa kembar? Jelas. Saya pernah sholat pakai sarung hitam, baju hitam, kopiah hitam. Pas lagi sholat, di atas kepala saya itu geremet-geremet. Aduh, rek semut, rek. Setelah sholat, kopiah saya buka, meneng deh. Saya sulit nyarinya. Lari, meneng lagi. Ngene rek dosa iki rek. Paham dari sini? Paham? Ya. Jadi semut hitam kalau berada di kopiah hitam itu sulit kelihatan enggak? Iya. Sulit ya? Ya Allah. Tapi kalau semut itu ada di baju putih, gampang kelihatan? Orang soleh itu kalau berbuat dosa, viral. Rame, kelihatan. Tapi orang dosa melakukan dosa,
gak usah diberitakan, gak payu. Biasa itu. Jadi ketika kita itu putih bersih, maka kita akan sensitif dengan dosa. Ketika kita kotor, maka kita akan sensitif dengan kebaikan. Tolong barometer hati kita itu sensitif kemana? Jenengan masuk ruangan ini terasa adem kapan? Ketika masuk. Kalau sudah lama di ruangan ini, kayak nggak ada AC-nya. Makanya kalau ingin terasa AC, melbuo mana? Nanti metuo, melbuo mana? Mungkin kita itu sering khusyuk, saking khusyuknya sampai tidak terasa khusyuk. Sama Allah dikeluarkan, dimasukkan lagi, biar sadar. Betul apa enggak kira-kira? Iya, betul ya? Ngerti maksudnya itu? Jenengan itu kalau pakai helm, terasa berat itu kapan? Mandek. Ketika nyampe rumah, abot rek. Tapi kalau di atas motor, sekali-kali saya ini ngaji pakai helm, ya apa ya? Ngerti maksudnya ya? Ngerti ya? Sholat kita itu biasa khusyuk apa tidak biasa khusyuk sih? Kalau tidak biasa khusyuk, diajak khusyuk, abot. Biasa khusyuk tuh manina, diajak cepet, ngos-ngosan Bu Anis. Iya, betul gak itu? Saya punya contoh, dulu sepeda motor saya itu Supra manual, gigi 1, 2, 3. Setelah pindah Matic, itu 1 bulan kaki saya gerak-gerak gini. Karena otak bawah sadar saya manual, sekian tahun itu. Ternyata ada orang yang sudah terbiasa sholat cepat, ikut training sholat khusyuk, sekali, itu besoknya balik ke manual lagi. Dia dikasih Matic khusyuk, gak mau Bu Anis, enggak, saya Matic manual aja. Lu, wong iki gak ngerti. Ayo, jenengan pengen doa Matic apa manual? Lah jawabnya tergantung otak bawah sadar jenengan. Betul gak kira-kira? Mau doa manual apa Matic? Maunya kan Matic, tapi yang instan, ngawur. Ya gak bisa. Betul gak kira-kira? Matic itu berawal dari manual sesuatu yang berulang berkali-kali. Makanya jenengan itu kalau diajak orang soleh, langsung ikut opo ditawar pakai nafsu jenengan. Hah? Biasanya dipikir-pikir sih. Pikir sih biasanya. Kayaknya menjanjikan ini. Ini kayaknya manual berarti. Ya Allah. Kita ini terlalu ya. Terlalu diajak Al-Quran hadis yang selamat itu loh. Masih milih nafsu dan milih tawaran-tawaran setan. Biasa, sesama kesetanan pasti mengiyakan Mas Rudi. Ayo kita ini ikut Rasulullah apa ikut setan? Hah? Ya maunya ikut Rasulullah Ustaz, tapi apa deh? Apa deh ya Allah. Coba suatu saat kita ikut Rasulullah, kemudian belajar ingin menyempurnakan. Apa kata Rasulullah Bu Anis? Ya kan? Ya apa? Ya Allah. Kira-kira Rasulullah senang enggak? Ada satu umatnya yang percaya, membuktikan kebenaran ajarannya. Kira-kira hati sampean tersentuh? Ya. Sudah saya bilang apa? Tapi kamu masih dablek, mengikuti nafsumu, mengikuti besti setanmu daripada tuntunanku lewat Quran dan hadis. Ini enggak main-main loh ya. Sallallahu Muhammad. Tolong dirasakan. Sallallahu. Satukan frekuensi kita.
sallallahu ala Muhammad. Perhatikan sejak tadi Rasulullah menyaksikan sallallahu Paris Pak Yoko. Nam sallallahu, walaupun suara kita tidak enak, bukan itu yang dilihat Rasulullah. Sallallahu salam sallallahu, rindu la Idul Fitri kembali kepadaku, kata Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi. Ya Habibi ya Muhammad ya Arusa, ajari kami menjadi kekasihmu ya Rasul. Ya Habibi ya Muhammad ya Arusal Qafiqaini ya Mu'ayyad ya Mumajjad ya Imam al-Qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada sentuhan seperti ini. Tolong jangan dianggap biasa sabda beliau, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah seperti engkau melihatku salat. Itu panggilan batin Rasulullah kepada umatnya yang lagi menempuh salat yang benar. Gimana sih? Ya Allah, iya ya Rasul. Kok masih enggak percaya umat Rasulullah dan hamba Allah dengan qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Rasakan. Kok tidak percaya dengan ayat qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, atau qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Baik, nyambung kepada doa kita yang lama. Kita ini harus minta untuk dimudahkan taat kepada Allah dan Rasul. Allahumma aftah masami'a qalbi li dzikrik warzuqni ta'atik wa ta'ata rasulik wa amalan bi kitabik. Saya ulang-ulang, semoga jenengan gak bosan. Wong diulang-ulang ya gak paham-paham, diulang-ulang ya gak dilakoni. Sungguh Sukanan ini juga masih belajar dan ingin memperbarui dimensi. Ya, panjenengan buka hatiku ya Allah untuk bisa zikir yang betul-betul zikir kepadamu. Zikir yang connect, zikir yang ihsan, zikir yang seakan-akan melihat Allah, melihat dan dilihat. Bersolawat itu Bu Anis dan kawan-kawan, bersolawat itu suasana batin melihat, seakan-akan melihat Rasul dan Rasulullah melihat kita. Kira-kira tajaman siapa yang melihat?
Bukankah itu suasana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Bukankah ketika doa selesai wudu itu kan ada asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalimatnya menggunakan asyhadu dan menggunakan anna. Itu suwana batin basiro yang dengan Allah dan Rasul itu, Mas Pri, Mas Wandi, itu seakan-akan melihat. Jadi dibersihkan selain Allahnya, dengan Allah itu wahdah. Ya Allah, Engkau satu-satunya. Qul huwallahu ahad. Surat Al-Ikhlas itu kalau sekedar dibaca, khatam. Tapi kalau diamalkan, enggak khatam-khatam. Karena mentuhankan Allah, hanya Allah itu pasang surut. Kalau banyak uang pasang apa surut? Sepurane ya, duhai libur malaikat. Surut, mulai duit akeh. Nanti kalau duit titik, mulai merengek. Jadi Gusti Allah ngono ya, duit akeh dintekno nok jalan setan. Gak duwe-duwe njaluk aku. Ya apa sih arek-arek iki? Ana wonge Mas Rudi? Guyu saiki wonge. Panjenengan buka ya Allah pendengaran hati. Ini kata-kata pendengaran kan bicara dimensi. Dimensi. Kalau ditarik di surat An-Nur ayat 35, lampu ini watt-wate. Itu masing-masing kita beda-beda. Jenengan pernah beli lampu enggak? Yang menentukan watt itu pabrik apa penjualnya? Pabrik. Kita itu pabriknya siapa? Maksudnya produknya siapa? Produknya Allah. Produknya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Panjenengan kalau kepingin watt hati itu besar, ya mendekati kepada maha pabrik. Ya Rob, ajukan proposal. Mosok mek 5 watt ya Rob. Wong aku lho Ustadz yang memberikan pencerahan, mosok gak ngisi-ngisini sampean, jare aku wakilmu, mosok 5 watt. 5 watt masalahnya 100 watt, yo heng ya Allah. Jenengan tahu nggak daya listrik rumah, itu kalau dayanya 450 watt, sedangkan 5 AC. Jeglek, rungono Mas Rudi, iki ustadze curhat iki. Kalau ustadznya hanya sekian watt, sedangkan masalah jamaah itu 1000 watt. Ustadznya iso jeglek Mas Uji. Sampai lampu lu putus. Gara-gara energi negatif. Sakit dipahami? Ini bicara dimensi enggak ini? Bicara dimensi tak terbatas. Saya itu dipahamkan ketika kita belajar sholat khusyuk itu sama dengan belajar Quran yang tidak bisa ditulis. Jangan merasa sudah, walaupun ayatnya sama. Walaupun ayatnya sama. Qad aflahal mu'minun alladzina fi sholatim khashi'un. Gak pernah khatam ini. Kalau dibaca selesai, dihafalkan selesai. Tapi kalau diamalkan, gak akan pernah selesai karena ketika Al-Quran itu diamalkan, maha skala. Bu, jenengan pernah lihat peta palem? Kok ono peta Sidoarjo palem kok ono. Nyepit ono titik. Jangankan peta palem, peta Sidoarjo itu kalau dilihat peta itu sak lembar itu enggak semua. Kecil enggak? Peta Sidoarjo coba tangan sampeyan. Lho cuwilik rek Sidoarjo rek. Masa tangan ini loh. Tapi coba jelajahi geografisnya, kenyataannya. Luas enggak? Nah itu di peta itu satu banding berapa skala itu. Macam-macam, ada yang 100, ada yang 1000. Betul enggak? Oh jenenge peta. Quran itu peta rohani. Itu kalau dijelajahi maha skala. Belajar sholat khusyuk juga jangan merasa khatam. Belajar sholat khusyuk itu sama dengan belajar Quran. Karena dalilnya Quran dan hadis maha. Semakin bersih, semakin dikasih tahu mahanya.
Dan semakin dikasih tahu bodohnya kita, semakin tahu kotornya kita, semakin tahu kecilnya kita. Ya, coba ini, tolong diingat-ingat sing lemu-lemu, melakukan ini. Ya Allah, anugerahkan taat kepadamu, taat kepada Rasulmu, amal sesuai dengan kitab Al-Quran. Ini kalau kita berjalan di doa ini, berjalan doa ini maksudnya itu kita amalkan. Kemudian kita taat 10% menuju 20%. Apa kata Allah dan Rasul? Masya Allah. Allah dan Rasul semakin seneng enggak? Semakin seneng. Terus belajar lagi, semakin seneng. Nah, saking senengnya sampai gini, ini sungguh loh ini. Ini saya mendapatkan di Raudhah loh. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatku yo koyo ngene iki. Gak gelem mari. Tidak mau segera selesai. Yo ini. Karena di balik kata-kata doa salat itu ada sirnya. Sir itu apa? Sir, ser, ter, sur. Ya Allah. Jenengan itu kalau makan, cari apa sih? Gurih dan enak. Gurih dan enak itu di luar apa di dalam? Kan begini kan? Betul? Di dalam kan? Tidak akan bisa ke dalam kalau sakit gigi dan sakit hati. Atau anggota tubuhnya sakit. Ini cari enak itu. Pahit. Betul enggak? Bisa jadi satu catering 10 rasa. Tergantung hatinya. Hati itu kalau enak bersama kekasih, nasi putih, ikan asin enak enggak? Naik sepeda Rudi, ya pancal, itu rasanya ya mahal. Tapi jangan coba-coba kalau suami mau nikah lagi walaupun istri di dalam Alphard. Silakan datang ke rumah sakit. Sebagus-bagusnya rumah sakit, rasanya gimana? Ojo ngomong nang dokter. Di rumah sakit itu ada dua keadaan. Dokternya senang, perawatnya senang. Tapi yang sakit. Ya Allah, main sepak bola itu loh. Gol! Pendukungnya itu, yang mendukung itu memasukkan senang. Yang lawannya senep. Coba ketika panjenengan bocor, siapa yang senang? Karena setiap kejadian itu ada dua keadaan. Betul ya? Ada dua keadaan. Silakan jenengan menjadi bupati dan menjadi gubernur. Siapa yang sedih? Sing lengser. Gitu aja kok. Karena dunia itu berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan. Dan tidak akan bisa hilang takdir Allah seperti itu. Ya Allah, ketika kita itu merasa bodoh, lihat saya, ketika kita merasa bodoh, yang maha pintar itu tampak. Allah tampak di balik ilmu-ilmunya. Ketika kita merasa kotor, subuhun kudusun itu tampak. Pelan-pelan. Ketika jenengan itu tidak tampak, ilmu menghilang. Ini kiasan, ilmu menghilang, maka Allah itu tampak. Di dalam buku disebutkan Allah itu menampakkan diri di balik firman-firmannya. Sayang sekali banyak yang tidak tahu. Allah itu nampak di balik firman-firmannya. Jenengan kayaknya bingung, alhamdulillah. Silakan mendapatkan surat kekasih. Wajahnya di balik kertas ini. Ustaz, jejer wong cerdas, Ustaz. Enak-enak. Betul enggak? Ini kan kertas. Ya, kalau yang menerima itu kekasihnya, ada wajah kekasihnya? Ya Allah cantiknya. Ternyata temannya nyontek, di kono wajah ini.
Kenapa temannya tidak lihat? Karena tidak ada hubungan batin. Understand? Rudi, rungokno Rud. Ini disebut seakan-akan melihat. Jadi bisa seakan-akan melihat kalau batin terhubung. Kalau batin tidak terhubung, walaupun sobekan Rud, keketok. Saking mangkel ambek Quran disobek. Mana Allah? Mana Allah? Gak bisa. Harus ada hubungan cinta dan rindu. Ada lagi contoh, Mas Wani. Jangan pernah ditakuti ada orang 3, yang ditakuti 1, yang 2 ono apa? Gak ketok ono apa? Betul nggak? Ternyata jin itu memilih frekuensi yang sama. Makanya jenengan itu sering diketoki jin apa diketoki malaikat? Ya Allah, semoga kita dipilih Allah dan Rasulullah. Kalau dipilih ketok-ketokan, jenengan itu loh kalau dirindukan seseorang ketok-ketokan enggak? Kenapa kok ketok-ketokan? 2 batin yang tersambung. Mas Rin tunjukkan tadi Mas Rin, yang tukar cincin tadi loh. Sama, maksud disimpan enggak surat nikah tadi? Udah digadekan, ngawur maksudnya. Lailatul Qadar itu seperti tukar cincin. Sudah tidak ada wujud kekasihnya itu. Enggak ada, jauh. Lihat cincinnya. Ngerti maksudnya? Ini kira-kira kalau cincin mahkotah itu Lailatul Qadar disematkan kepada jenengan, walaupun tidak Ramadan, tapi rasanya masih Ramadan? Logis? Teori ini bisa diterima? Betul nggak ini? Terbayang-bayang nggak ini? Maaf, andai kata ini misalnya kawat. Tapi kalau dari yang dicintai, itu luar biasa. Tropi harganya murah, tapi kalau yang ngasih itu presiden, ya apa Pak? Bernilai. Ya Allah, ya Allah. Semoga ilmu ini manfaat. Yang hadir ini mendapatkan cincin Lailatul Qadar. Masa mendapat cincin kekasih? Saulan, wis gak ketok-ketok. Ya Allah. Sungguh terlalu. Wong ayatnya itu loh, Lailatul Qadri khairum min alfisar. Kalau Ramadan datang lagi itu kan baru setahun. Sedangkan itu kalau dikalkulasi 1000 bulan itu 83 tahun enggak? Itu hanya kiasan bahwa sekali dapat Lailatul Qadar itu tidak lupa selama-lamanya. Saya punya contoh tapi agak vulgar. Seperti kemanten malam pertama. Iku wis gak lali. Lapo batin Mas Sudi? Itu bisa ditulis gak? Gak bisa? Tapi ada rasanya? Betul gak itu? Betul ya? Oh, mulai guyu. Guyunya penuh makna. Tapi bagi pemuda yang belum menikah, kalau guyu gak ada muatan. Bohong awakmu guyu itu. Tapi sesama yang punya suami istri, guyunya itu kedemensinya beda-beda. Kalau begitu bisa disimpulkan, betul enggak? Kualitas dan dimensi kita Lailatul Qadar tergantung iman dan amal. Betul enggak? Betul enggak? Bukan saya suka nantok, tapi saya jenengan, saya tidak mau Lailatul Qadar itu putus. Makanya saya berdoa, Allah marzuqna Lailatul Qadri abadan abada. Saya minta Lailatul Qadar yang selama-lamanya. Apa enggak? Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran ke dalam hati kita, yang menyentuh, menetes air mata. Kadang itu tidak meneteskan air mata, tapi ilmu-ilmu baru dibuka sama Allah. Tanda orang mendapatkan Lailatul Qadar itu semakin jatuh cinta kepada Quran. Siap? Kalau belum jatuh cinta, paksakan.
Paksakan. Sehari wajib membaca. Berapa lembar paksakan. Cinta itu harus dipaksakan. Dan harus diimbangi dengan doa tadi loh. Warzuqni ala ta'atik. Anugerahkan kepadaku taat kepadamu. Taat kepada Allah itu harus diminta. Berat. Jangan nggak usah doa, ya Allah semoga anugerahkan saya taat kepada setan. Jangan diminta. Itu sudah otomatis sudah. Oke, taat kepada kekasih yang dicintai, nggak usah diminta, itu otomatis. Makanya kita disuruh minta cinta aja. Logis nggak? Kalau sudah jatuh cinta itu pasti taat. Ya, cinta Allah, taat kepada Allah, cinta Rasul, taat kepada Rasul. Dan tanda cinta itu ada surat cinta. Kalau surat cintanya Allah, Al-Qur'annya. Kalau surat cintanya Rasulullah, ya hadis. Dua ini yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Sekarang jenengan saya tanya, sikap dan respon hati jenengan kepada Quran dan hadis luar biasa, biasa atau anti? Kelop-kelopan. Itu menunjukkan jawaban itu. Kita ini kepada Quran dan hadis luar biasa, biasa apa anti? Kalau kita itu sudah luar biasa, berarti kita itu sudah ada hubungan batin. Hubungan batin. Makanya wajib orang muslim itu di rumahnya ada buku hadis. Walaupun kecil. Itu sebagai tanda hubungan cinta dengan Rasul. Saya baca itu rasanya, ya Allah. Itu buat dari warzuqni ala ta'atik wa ta'ata rasulik. Itu setiap baca hadis itu Masya Allah. Seakan-akan Rasulullah bicara langsung. Seakan-akan. Aslinya seakan-akan itu ya bisa diterima sih. Sebentar, Quran itu abadi enggak? Firmannya abadi. Kalau berfirman, itu siapa yang berfirman? Allah. Hadirkan Allah, Allah langsung yang berfirman. Ustadz Kiai itu hanya wasilah, seakan-akan Allah. Hadis juga begitu, seakan-akan Rasulullah. Karena hadis itu juga sifatnya abadi. Ya Allah, pahamkan dimensi ini ya Allah. Buat hati kami cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah, senang mengkaji Quran, senang mengkaji hadis, senang. Dan jangan hanya diriku ya Allah, anak cucu, keluarga, sahabat-sahabatku ya Allah. Hubungkan itu loh. Kalau sudah terhubung, seakan-akan melihat. Pelan. Kembali kepada doa setelah wudhu. Doa setelah wudhu itu kan ada asyhadu alla ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Saya bersaksi bahwa sesungguhnya Allah itu satu-satunya, tidak ada kesyirikan. Jenengan itu kalau lihat sukanan hanya sendiri, fokus. Ya. Tapi kalau misalnya banyak tidak fokus. Paham? Saya ibaratkan seperti ini. Jenengan ketika pemilu, calon banyak dengan calon sedikit, nyoblosnya itu mudah yang mana? Sedikit, betul? Sekarang sedikitnya tidak ada, yang lainnya tidak ada, tapi hanya foto satu. Coba merem. Wis banyak, suaranya menjanjikan, coblos saya 100.000. Coblos saya, nanti paving. Coblos saya, nanti mobil. Semuanya bersuara. Akhirnya bingung enggak gitu? Ini. Itu gambaran, ketika masih banyak gambaran, itu kita bingung. Masing-masing gambar bersuara dan menjanjikan. Setan itu kayak gitu enggak? Saya. Mintalah kepada Allah, semua gambar dihilangkan, hanya Allah. Insya Allah nyoblosnya sampai merem itu. Wahdah. Bisa dipahami?
Coba jenengan amati ketika di jalan-jalan waktunya pemilu. Ini loh. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan, yang lainnya tiada. Illallah. Sudah illallah wahdah. Wahai para istri tolong jawab. Jenengan bisa enggak suami satu-satunya? Bisa. Tapi kalau suami enggak bisa. Kamu adalah istri satu-satu. Enggak bisa, wong ada alternatif 4. Nah itu makanya kalau nyoblos bingung. Kalau guyu cerdas mesti bingung iki. Kalau malam Jumat di waktunya siapa gitu. Wahdahu la syarikalah. Terus ini wa ashadu, saya bersaksi anna sungguh Muhammad. Jadi kalimat doa itu sudah mengisyaratkan seakan-akan melihat, tapi kita enggak sensitif atau belum punya alat ilmunya. Mungkin kita kayak setelah baca doa itu ya asal-asalan deh. Ya, coba suatu saat sungguh-sungguh ya. Tahu maknanya, tidak tahu maknanya, coba sungguh-sungguh aja. Nanti akan direspon Allah sekian persen lah. Betul maksudnya itu? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadika sholihin. Tobat suci orang soleh. Ya. Sucinya diibaratkan seperti baju putih. Baju putih itu kalau melihat titik satu mudah enggak? Baju putih kalau banyak titik suruh milih. Susah. Orang kalau hatinya itu bersih ya. Dititik sama Allah ketika zikir, ketika menghadap, itu langsung kelihatan enggak? Kelihatan itu. Sebentar. Contoh, ini apa? Santri, airnya bening enggak? Ketika hati itu bening, Mas Dudi, Pak Yogo, tak masuki kelereng berapa, warna apa kelihatan enggak? Ini loh, hati itu kalau bening, jerune ketok, bahasa kerennya transparan, waskito, basiro, Mas Didi. Tapi kalau misalnya ini kopi, butek, saya masuki kelereng warna apa dan berapa kelihatan enggak? Itu ini kuntu minal zalimin. Apa kata Syekh Ibnu Qayyim berkata, man lahu qalbun hayyun, barang siapa yang memiliki hati yang hayyun hidup, bersih dan bening, yashhadu hadza, akan menyaksikan apa yang ada di sini, wa ya'rifu zauqahu, dan akan mengenali rasanya. Sebentar. Jenengan itu bisa bedakan mana kopi, mana teh? Oke. Jenengan bisa bedakan mana es jus jeruk asli atau apa namanya? Enggak asli itu? Nutrisari. Bisa bedakan? Teman tak? Bolak-balik watuk sampean. Tahu bedakan enggak? Kenapa tahu bedakan? Karena pernah merasakan yang asli dan pernah merasakan yang palsu. Jadi kan bisa bedakan enggak Allah asli sama Allah palsu? Siapa yang memiliki hati yang hidup, maka zikirnya ada rasanya dan menyaksikan. Ibaratnya itu seperti hati yang ada siaran. Jenengan pernah lihat TV? Keturun, sopo sing delok? Oh yo TV ini ngawur. Delok wong iki. Mas Rudi, silakan lihat TV. Ya, Pak Ariza, silakan lihat TV. Itu kalau TV-nya enggak ada siaran peteng,
kurang kerjaan sampean. Tapi kalau ada siaran TV main sepak bola, jenengan tahu nggak main sepak bola itu lihat apanya? Lihat bola kemana? Gitu asik nggak? Asik sampai pagi asik karena ada yang dilihat. Orang kalau zikir ada siarannya, set, sampai subuh nggak ngantuk. Tapi kalau zikir al-putung wadat afdal zikri. Ya Allah. Jujur, zikir kita sudah bening apa gelap gulita? Kalau gitu, TV hati kita Bu Edi, TV hati kita itu ketika zikir sholat ada siarannya apa masih putus siaran? Mohon maaf, tulisannya mohon maaf gangguan pusat. Aslinya bukan gangguan pusat, dirimu ada gangguan. Mungkin antena. Dari contoh-contoh ini paham gak kira-kira? Paham? Jadi suasana Idul Fitri itu suasana penuh dengan siaran. Siaran ketuhanan. Seneng gak? Seneng? Lihat saya. Jenengan itu seneng kapan listrik hidup? Ketika setelah mati. Coba listrik. Ada PLN ya Pak Yugo ya. Misalnya ada pemberitahuan besok pemadaman listrik itu. Langsung gini. Ya Allah, paham maksudnya ya? Ya Allah, jadi kita itu akan lebih bersyukur khusuk ketika khusuk barusan hilang. Ya Allah, saya ketika zikir itu kok tadi nggak ada rasanya, tiba-tiba hilang. Biasanya enak, ada rasanya, ada siarannya, tiba-tiba nggak ada siaran. Saudaraku, jenengan pernah Zoom, Google Meet? Pernah ya? Itu kalau siarannya suaranya putus nyambung seperti apa sih? Padahal passwordnya itu sudah masuk, tiba-tiba nggak masuk itu. Akhirnya ke admin, ini gimana ini? Padahal semuanya sudah siaran, jenengan nggak ada siaran, ternyata paketan intek. Maksudnya hatinya itu nggak ada sedekah, zakat dan sebagainya. Semuanya sudah masuk itu. Sudah masuk, ini nggak ya. Yang pusat sudah selesai, loh masih ada siaran ini. Semoga hati kita ini bersih, pemancarnya semakin tinggi, masuk subhana rabbiyal a'la. Saya kalau doa sujud itu, Bu Anis, minta pemancar saya itu semakin tinggi. Saya siaran di radio Suara Akbar, itu masuk ngapunten, sering kena petir. Ya maksudnya, maaf Ustadz, kena petir lagi Ustadz. Tapi kalau suaranya pemancarnya SS, itu kemana-mana itu. Kenapa? Karena pemancarnya, dari cerita ini paham maksudnya? Paham maksudnya? Hati kita itu harus punya pemancar dan harus semakin tinggi. Kalau semakin tinggi bening, oke, jangkauannya luas. Dan suaranya bening enggak? Oh, hati kita sering kemeresek ya. Kenapa? Karena tidak diservis. Bersihkan. Qad aflaha man zakkaha. Semakin dibersihkan siarnya semakin bening. Malah sekarang itu apa Mas Rin? Tidak pakai kabel lagi. Pakai apa? Wireless. Yang istilah fiber optik. Kalau pakai kabel itu masih dulu. Sekarang itu pakai fiber. Maksudnya nggak ada kabel tapi siarannya itu gitu loh. Semakin canggih. Ayo kita bersihkan hati kita agar siarannya itu tidak timur dan barat. Sehingga hati kita itu nanti mampu menangkap siaran tanah suci Mekah. Wah keren. Jenengan nempel tok ae. Kan VIP dhewe, jejer VIP ne wong saleh. Mosok no warkop paket gratisan. Itu kalau banyak itu lemot. Bisa dipahami ya? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Ada lagi, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbi fasalla.
Mulai hari ini zikir dan sholat kita itu membersihkan pemancar atau meninggikan pemancar. Sehingga dengan Allah dan Rasulullah itu tidak ada jarak lagi. Melebihi fiber, melebihi daripada itu. Cahaya itu melebihi daripada itu. Masya Allah, tolong jaga ya Allah, tolong jaga hatiku. Tolong jaga. Pemancarnya itu semakin jelas, semakin tidak ada ruang dan waktu, la sargia wala gharbiyah, tidak di timur dan tidak di barat. Ini ada ilmu. Allah dan Rasul itu kemana dan di mana sih? Lah jawabannya tidak kemana-mana kan? Tapi kamu yang kemana-mana. Betul gak? Coba sekarang, Masya Allah ini diingatkan. Mas Udin masih ingat ya? Ini kita, ini sampah menggunung, ini durian. Bau apa kira-kira? Oh, bisa jawab ya? Bisa jawab, betul? Kalau sampahnya itu dibersihkan, akhirnya tercium enggak? Aslinya duriannya itu sejak dulu. Tapi enggak tercium karena banyak sampah. Allah itu juga begitu. Allah itu enggak kemana-mana. Tapi kita yang kemana-mana. Sibuk menjadi bestie setan. Menjadi pengikut setan itu ketika dibersihkan dia juga tidak terima, ketika kita bersih, ya Allah ternyata Allah enggak kemana-mana. Fa inni qarib wa nahnu aqrabu ilaihi min. Akhirnya duriannya tercium enggak? Duriannya tercium. Akhirnya apa? Lihat-lihat. Kefitrahan jiwa kita itu kembali lagi. Ketika ini bersih, lo ada durian. Lo ada Allah, lo ada Rasulullah, lo gabung dengan orang-orang soleh. Nyambung Bu Anis. Assalamualaikum ya rijalal ghaib, ya ayyuhal arwahul muqaddasah, wahai ruh-ruh yang suci. Dan nanti semakin bersih, itu semakin digabungkan dengan ruh-ruh yang suci. Lo paham? Sekarang saya tanya, jenengan ngaji kayak gini ini rugi apa untung? Teman, tak doakan mendapatkan durian rezeki yang lebih daripada ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.